Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabarnya Ustazah semua? Alhamdulillah. Ya, semoga tetap semangat ya Ustazah ya. Oke. Ya, baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama ya Ustazah dalam rangka acara destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Suherlawati SPD, kemudian oleh Ustazah Tresnaryani SPD dan Ustazah Hasanah Sudisdaningsih SPD. Baik, sebelum acara ini dimulai, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum acara lebih lanjut, acara ini akan diawali dengan pembukaannya akan disampaikan oleh Ustazah Heni Arifah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, berapa ya Ustazah, masih semangat kan Ustazah? Semangat. Yakin kan semangat? Semangat dong, kita selalu semangat Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustazah, selain tentunya nikmat iman dan nikmat kita berada di sebuah lembaga yang Masya Allah ya, sangat membantu keimanan kita semua ya, ini patut kita syukuri. Dan nikmat berikutnya adalah nikmat berada di sebuah lingkungan yang Insya Allah mudah-mudahan ini lingkungan yang positif ya Ustazah. Kegiatan ini kegiatan dari 3 teman kita, Masya Allah, dan mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lain ya, ingin daftar nih gitu. Sudah distimulus oleh Bu Wiwi dan Ustazah Ulfa ya. Nanti antri nih, kayaknya sudah ada di pikiran masing-masing nih Ustazah mau daftar CKIP. Masya Allah, saya berharap dan tentunya saya yakin teman-teman juga berharap tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang teman-teman luangkan siang ini. Sebuah perjuangan, mungkin ada yang ngantuk, ada yang kenyang, ada yang tenaganya sedikit habis karena seharian menjadi menjadi pembicara maksudnya banyak bicara gitu dari pagi gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita serap dengan baik Ustazah. Tidak sia-sia kita meluangkan waktu dengan perjuangan kita simak dari teman-teman kita ini yang ingin memberikan share ilmu kepada kita ya Ustazah. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk memahaminya dan mudah-mudahan diskusi panjang dan menarik ya Ustazah. Ustazah Erla, kemudian Ustazah Tresna dan Ustazah Hasanah. Barakallahu fikum. Baik, itu saja dari saya. Barakallahu fikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustazah Heni atas sambutannya. Baik, Ustazah semua, melanjutkan ke sesi berikutnya adalah sesi pemaparan diseminasi untuk budaya positif dari ketiga narasumber. Berikutnya akan saya sampaikan untuk pembagian ruangan. Untuk Ustazah Tresna tetap ada di ruangan kelas 9 Toif. Untuk pesertanya adalah Ustazah Aski, Ustazah Yanti, Ustazah Fitri, Ustazah Wiwin, Ustazah Erni, Ustazah Novel, Ustazah Iis,
Ustazah Alia, Ustazah Syarifah, dan Ustazah Berliani untuk tetap berada di kelas ini, kelas 9 Thaif. Berikutnya untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Erla bertempat di kelas 8 Sofa. Untuk kelas 8 Sofa akan diikuti oleh Ustazah Sinta, Ustazah Ulfa, Ustazah Aini, Ustazah Lastri, Ustazah Afifah, Ustazah Novia, Ustazah Wati, Ustazah Sri, Ustazah Nurul, dan Ustazah Vera. Berikutnya dilanjutkan untuk narasumber yang ketiga adalah Ustazah Hasanah akan bertempat di kelas 9 Hiro, akan diikuti oleh Ustazah Nada, kemudian saya sendiri, ketiga oleh Ustazah Aai, Ustazah Dian, Ustazah Leni, Ustazah Nur Aini, Ustazah Fadia, Ustazah Warda, Ustazah Titin, dan Ustazah Putri. Baik, Ustazah semua, setelah acara ini ditutup, Ustazah bisa langsung menuju ke kelas yang sudah ditentukan. Ya, baik Ustazah, ada pertanyaan? Jelas ya Ustazah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga acara ini bisa diikuti dengan baik oleh Ustazah semua. Kami ucapkan jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat ya Ustazah. Siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan kelas 8 Sofa. Mudah-mudahan Allah berikan berkahnya ya Ustazah untuk kita semua. Baik, berkumpulnya Ustazah siang hari ini, insya Allah untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dalam hal ini adalah insya Allah saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP IP Putri Al-Hamid. Namun mohon izin Ustazah, bukan berarti berdirinya saya di depan Ustazah sekalian, bukan berarti saya menggurui ya Ustazah ya, mohon izin, bukan berarti saya yang lebih dari Ustazah lainnya, namun saya di sini hanya berbagi informasi, berbagi ilmu yang insya Allah sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, begitu ya Ustazah. Baik, modul ini disusun oleh saya sendiri yaitu Surawati, kemudian juga ada Ustazah Presmariani, dan satu lagi adalah Ustazah Hasanah Sulistianingsih. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah Ustazah, yang pertama, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pendapat ini dikemukakan oleh Stephen M. Covey dalam bukunya yaitu Principles of Leadership pada tahun 1991. Baik, adapun yang akan menjadi topik bahasan hari ini Ustazah, di sini ada 6 materi pokoknya Ustazah, yaitu yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu materi pokok yang ketiga adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima berkaitan dengan restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi Ustazah. Baik. Nah, untuk mengawalinya Ustazah, ini saya menyiapkan adanya permainan Ustazah. Jadi permainan ini dilakukan secara berpasangan Ustazah. Silakan Ustazah mencari pasangan masing-masing. Silakan Ustazah mencari pasangan masing-masing. Balastri. Ustazah Sinta dengan Ustazah Lastri ya. Nah, begini Ustazah, nama permainannya adalah
Ustazah ya. Oke, Ustazah. Oke, waktu untuk bermainnya 20 detik ya Ustazah ya. 20 detik Ustazah. Ya, yakin silakan itu. Baik, cara membukanya Ustazah. Silakan Ustazah yang nantinya berperan untuk membuka kepala tangan temannya, silakan berikan rayuan, silakan berikan ancaman, silakan berikan intimidasi. Bagaimana cara silakan Ustazah lakukan itu supaya lawannya terbuka kepala tangannya. Ya Ustazah ya. Jadi yang boleh dirasakan ada apa Ustazah? Yang berperan kepala tangan ada apa Ustazah di dalam kepala tangan ini? Sesuatu yang sangat berharga yang Ustazah miliki dalam hidup ini. Ya Ustazah ya. Baik Ustazah, kita mulai Ustazah ya. Ya. Kalau Bu Sri sebagai yang apa berarti Ustazah Nurul nanti yang akan berusaha untuk membuka kepala tangannya. Hanya verbal. Silakan berhadapan ya Ustazah ya. Kita mulai ya Ustazah. Waktunya 20 detik Ustazah. Baik, kita mulai ya Ustazah. Siap Ustazah? Siap. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, baik Ustazah. Waktunya habis Ustazah. Baik, boleh angkat tangan Ustazah yang tadi. Boleh angkat tangan Ustazah yang tadi berperan sebagai orang yang mengawalkan tangan Ustazah. Boleh angkat tangan Ustazah. 1, Ustazah Wati. 2, Ustazah Vera. 3, Ustazah Sri. 4, Ustazah Lastri. 5, Ustazah Novia. Baik, apakah ada di antara berlima yang berhasil dibuka karena kepala tangannya oleh lawannya? Tidak ada. Belum. Baik. Masa kita dengarkan pendapat dari Bu Wati ya. Nah, kira-kira yang ada di dalam kepalanya Bu Wati yang paling dipertahankan dengan sekuat tenaga dan tidak terpengaruh dengan rayuan, dengan ancaman dari ulfa adalah apa ya? Ustazah ya. Yang saya pegang yang rasa prinsip saya, apapun yang menggoda saya, kalau saya merasa bahwa prinsip saya itu adalah kebenaran, pasti akan saya pegang teguh. Bagaimanapun godaan itu atau rayuan itu mengganggu saya. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Wati. Yang ada di kepala tangannya Bu Wati adalah prinsip hidupnya Ustazah. Jadi artinya mau dirayu sebagaimanapun, mau diiming-iming apapun ya Bu Wati ya, akan tetap mempertahankan kepala tangannya. Begitu juga dengan ustazah-ustazah yang lain ya. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah hal yang dipertahankan itu ya ustazah. Baik. Nah, dalam apa hubungannya antara kepala tangan yang tadi sudah ustazah praktikan dengan teman-temannya? Kaitannya adalah di sini berkaitan dengan disiplin
universal Ustazah. Artinya untuk bisa melakukan disiplin positif dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal, itu nomor satu dibutuhkan adanya motivasi intrinsik Ustazah. Motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri Ustazah. Nah, dalam hal tadi saat menghafalkan tangan, artinya kita punya motivasi tersendiri Ustazah. Motivasinya apa? Untuk bisa terus menghafalkan tangan kita, tidak terpengaruh adanya rayuan, adanya godaan, adanya ancaman dari manapun, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ustazah ya, itu kaitannya dengan motivasi intrinsik. Baik, apa yang terlintas Ustazah di benaknya Ustazah ketika mendengar kata disiplin? Silakan Ustazah. Ya, Ulfa, Ustazah Ulfa. Ketika mendengar kata disiplin berarti kita taat atau mematuhi peraturan yang ada. Baik, terima kasih Ustazah Ulfa. Menurut Ustazah Ulfa, kalau mendengar atau membaca kata disiplin, yang terlintas adalah patuh, taat terhadap peraturan ya Ustazah ya. Bagaimana dengan Ustazah yang lain? Silakan, mungkin ingin berpendapat yang lainnya. Boleh, silakan Ustazah Farah. Disiplin itu jadi sesuatu yang harus kita taati. Dimana kalau kita melanggar itu berarti ada konsekuensinya. Baik, ada sesuatu yang beda nih Ustazah ya dari Ustazah Vera. Pada dasarnya sama, kaitannya dengan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, namun ditambahkan adanya konsekuensi ya Ustazah. Baik, mari kita lihat Ustazah. Disiplin Ustazah. Disiplin itu sebetulnya maknanya adalah belajar Ustazah. Belajar diambil dari bahasa Latin Ustazah, yang berarti belajar. Nah, belajar dalam hal apa? Disiplin di sini adalah proses pembelajaran. Untuk apa proses pembelajaran itu? Untuk bisa mengontrol diri kita sendiri Ustazah. Untuk bisa mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana cara kita menguasai diri kita, serta untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Begitu Ustazah. Kemudian kalau dalam hal sekolah, dalam hal ini kita sebagai pendidik, kita memiliki murid di sekolah, maka harapannya adalah murid dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal Ustazah. Itu arti dari disiplin, begitu Ustazah. Nah, kemudian disiplin itu tadi dapat muncul, dapat kita tumbuhkan ketika memang sudah ada motivasi internal yang ada di dalam diri kita masing-masing Ustazah. Artinya ketika motivasi itu sudah tumbuh di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, maka berikutnya adalah akan bisa mengikuti proses ini Ustazah. Disiplin positif itu Ustazah. Ya. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan nilai kebajikan Ustazah. Karena memang disiplin positif itu erat kaitannya dengan nilai kebajikan. Mungkin Ustazah sudah pernah dengar atau mungkin sudah sering mendengar istilah nilai kebajikan ini Ustazah. Jadi nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang Ustazah. Nah, biasanya menurut Ustazah nih, kira-kira nilai apa nih Ustazah yang menurut Ustazah itu sudah menjadi prinsip mulia kita sebagai seorang individu Ustazah? Silakan Bu Ati. Nomor 1, kejujuran menurut Bu Ati, Masya Allah. Betul Ibu. Yang lain silakan Ustazah. Yusri. Keimanan, betul Musri, Masya Allah. Yang lain silakan Ustazah. Nilai apa lagi? Nilai dalam kehidupan yang kita anggap itu adalah suatu prinsip yang mulia Ustazah. Selain kejujuran, keimanan, kemanusiaan, kepedulian ya. Kepedulian ya, betul Ustazah Vera. Artinya kita saling bisa menghargai dan menghormati. Betul, terima kasih Ustazah. Nah, kemudian ini ada beberapa pernyataan ya Ustazah. Saya minta pendapat dari Ustazah sekalian. Ada 3 pernyataannya Ustazah. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid Ustazah? Tidak selalu. Tidak selalu. Ada yang jawabannya iya? Setuju atau tidak setuju jawaban
motivasi internal atau motivasi intrinsik. Kemudian berikutnya yang kedua adalah memahami bagaimana motivasi perilaku manusia berkaitan. Nah, ini garis bawahnya saja. Jadi motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, bagaimana? Apakah ada pengaruhnya dengan motivasinya? Nanti kita jawab ya saja. Kemudian yang hal berikutnya adalah memahami posisi kontrol kita sebagai guru adalah diharapkan bisa menjadi sebagai seorang manajer. Nah, nanti ini ada bahasannya saja insya Allah. Kemudian yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya yakin para ustazah wala sudah melakukannya di kelas masing-masing. Begitu juga dengan saya di kelas yang memang saya ampu ya ustazah. Kemudian yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi ketika kita mengalami atau mendapati suatu masalah di sekolah ya ustazah. Baik, nah, kita masuk ke teorinya ya ustazah. Bagaimana kaitannya dengan hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Ini ustazah. Kalau kita bicara motivasi ustazah, berarti erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama, yang timbul dari diri kita sendiri ustazah, motivasi apa ustazah? Internal atau motivasi intrinsik. Itu berarti datangnya dari diri kita sendiri ustazah. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal ustazah. Berarti datangnya dari luar diri kita. Begitu ustazah. Nah, dalam hal ini ustazah, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan ustazah. Itu berarti di sini adalah ciri dari motivasi eksternal ustazah. Motivasi eksternal. Kemudian kalau di sini untuk yang nomor 3 kaitannya adalah dengan motivasi internal. Artinya kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang kita inginkan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan juga berkaitan dengan nilai-nilai kemuliaan tadi ustazah, nilai-nilai kebajikan yang kita percayai ustazah. Nah, kita akan lihat ustazah apakah dua hal ini, hukuman dan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi murid. Ini ustazah, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan karena sifat dari kedua hal ini adalah bersifat eksternal, datangnya dari luar diri kita, maka bersifat sementara saja. Artinya ketika seseorang tidak diberikan pujian, tidak diberikan misalnya hadiah, maka motivasi dari orang tersebut bisa jadi menurun. Dan itu biasanya bersifat sementara ya ustazah, kalau motivasi eksternal. Begitu juga dengan adanya hukuman ustazah. Misalnya Ananda setiap hari berangkat ke sekolah jam 7 masuk sampai ke sekolah karena motivasinya saya takut dihukum. Saya takut dihukum sama guru piket nih. Kalau saya nggak datangnya terlambat ke sekolah. Nah berarti itu dipengaruhi oleh adanya hukuman. Artinya dua hal ini bersifat motivasinya adalah eksternal. Nah inilah yang yang menjadi harapan kita bersama itu saja. Bagaimana cara kita menimbulkan atau memunculkan atau menumbuhkan motivasi internal di dalam tubuh atau di dalam diri murid kita masing-masing saja. Bagaimana caranya? Nah salah satu caranya adalah dengan adanya restitusi. Begitu saja. Nah ini kaitannya adalah dengan penghargaan atau apresiasi. Penghargaan atau apresiasi boleh saja ustazah kita berikan. Hanya saja di sini mungkin sifatnya pertama kita berikan pengakuan secara khusus. Kemudian sifat dari pengakuan itu juga bersifat pribadi. Pengakuannya juga kita berikan kepada semua murid. Kemudian pengakuannya bersifat konsisten dan juga fokus kepada proses yang dilakukan ustazah. Nah berikutnya nih ustazah, kita akan mencermati ustazah. Dan kita akan mencermati ustazah bagaimana atau masing-masing dari hal ini ustazah apakah termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi ya ustazah ya. Kita baca pernyataan yang pertama ustazah. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat yang ditulis adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat
hadir di sekolah? Hukuman, betul sekali, Masya Allah Ustazah. Lanjut Ustazah, pernyataan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul sekali Ustazah, Masya Allah. Yang keempat Ustazah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Masya Allah, betul sekali Ustazah. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali Ustazah, Masya Allah. Lanjut Ustazah, pernyataan berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman, betul sekali Ustazah. Baik, pernyataan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ada jawaban ini? Oke, baik Ustazah. Nah, untuk yang terakhir ini adalah konsekuensi Ustazah. Iya, konsekuensi Ustazah kenapa? Karena dia datang terlambat 10 menit pelajaran PJOK, maka diberikan konsekuensinya adalah mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali Ustazah. Baik, nah ini kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, silakan Ustazah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi Ustazah? Kalau hukuman itu bisa jadi tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensinya itu berkaitan dengan kesalahan yang dia lakukan dan dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahan. Baik, betul sekali ya Ustazawati, bahwa ketika kita bicara hukuman berarti tadi kaitannya sesuatu yang sifatnya mendadak, ya Ustazah, yang mendadak, tiba-tiba, kemudian tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru, gitu ya Ustazah. Sementara kalau konsekuensi ada kaitannya antara apa yang dilakukan dengan hal yang didapatkan kemudian, gitu ya Ustazah. Nah di sini Ustazah saya akan hanya memaparkan beberapa poin perbedaan saja Ustazah. Yaitu yang pertama, kalau hukuman itu sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan, baik fisik, verbal, dan sebagainya maupun psikis. Nah kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, efek dari tindakan yang sudah dilakukan, gitu Ustazah. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa tidak nyaman pada murid pada jangka waktu yang panjang. Itu sifat dari hukuman Ustazah. Kemudian kalau sifat dari konsekuensi adalah menimbulkan rasa tidak nyaman untuk murid, namun perbedaannya dalam jangka waktunya Ustazah. Jangka waktunya bersifat pendek, begitu Ustazah. Nah ini untuk poin berikutnya adalah tentang keyakinan kelas Ustazah. Keyakinan kelas di sini. Nah ada pertanyaan lagi Ustazah. Kalau kita bicara tentang keyakinan kelas, maka mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas Ustazah? Silakan Ustazah. Kalau keyakinan kelas itu silakan Bu Ai, silakan Bu Ai. Kalau keyakinan kelas itu disepakati dan terpahami oleh semua anggota kelas. Kalau peraturan bisa saja sebetulnya tidak diterima oleh sepihak. Iya. Betul sekali Bu Ai, Masya Allah, dan juga Bu Ai betul sekali bahwa kalau kita bicara keyakinan artinya ada dua pihak yang terlibat ya Ustazah ya. Ada dua pihak yang terlibat dan ini merupakan hasil kesepakatan gitu ya Ustazah antara murid dengan gurunya. Lain halnya ketika kita bicara peraturan. Kalau peraturan ini sifatnya tadi bisa jadi hal itu tidak diterima dari sisi murid, tapi itu sifatnya hanya satu arah, begitu Ustazah.
Keyakinan kelas ada untuk mendukung motivasi intrinsik murid Ustazah. Artinya apa? Motivasi intrinsik ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis Ustazah. Setuju tidak Ustazah dengan pernyataan ini Ustazah? Ya, kalau peraturan kan hanya tertulis saja ya Ustazah, yang belum tentu dari dalam hatinya, dari dalam dirinya termotivasi untuk melakukan hal itu. Namun kalau kita bicara tentang keyakinan, artinya murid itu benar-benar meyakini nilai-nilai positif itu, nilai-nilai yang mulia itu, yang nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Gitu Ustazah. Keyakinan kelas atau sekolah, dalam hal ini guru, akan berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Nah ini Ustazah yang tadi disampaikan oleh Ustazah Akai. Jadi ada kesepakatannya Ustazah antara guru dengan murid Ustazah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah Ustazah ya. Jadi poinnya di sini apa Ustazah kalau keyakinan kelas Ustazah? Ada kesepakatan, betul, antara dua pihak ya Ustazah. Nah, mari Ustazah, kita coba nih Ustazah. Ini ada beberapa peraturan, ini biasanya peraturan ini ada di sekolah ya Ustazah ya. Nah, coba kita berusaha untuk menggesernya menjadi keyakinan kelas Ustazah. Nah, kalau pernyataan yang pertama Ustazah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita bicara keyakinan kelas dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, menurut Ustazah, apa yang terkandung di dalam pernyataan nomor 1 ini Ustazah? Boleh contoh dulu Ustazah? Nah, ini Ustazah. Berarti nilainya atau keyakinan kelas yang terkandung di dalam hal tersebut adalah tanggung jawab Ustazah. Lanjut ya Ustazah. Pertanyaan nomor 2 Ustazah. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, betul sekali Ustazah. Ya, kemudian yang ketiga Ustazah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau komitmen ya Ustazah ya. Lanjut Ustazah, nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilai mulianya apa Ustazah? Menghormati ya Ustazah ya, menghormati dan menghargai orang lain. Betul sekali. Lanjut Ustazah, dilarang menggunakan narkoba. Narkoba berbahaya ya Ustazah ya? Kesehatan. Betul sekali Ustazah. Baik, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin, menghargai orang lain juga ya Ustazah ya? Iya, baik. Gunakan masker Ustazah. Kesehatan, Masya Allah. Betul sekali Ustazah Lestri ya. Lanjut Ustazah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Iya, betul sekali ya Ustazah. Baik, nah ya, baik Ustazah. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia Ustazah. Ini kaitannya dengan apapun atau segala bentuk tindakan yang kita lakukan, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan murid, ya Ustazah ya, dengan rekan kerja, itu pada dasarnya adalah berkaitan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar ini Ustazah. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia ini Ustazah, ada 5 Ustazah. Ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Setuju tidak Ustazah? Kita harus bertahan hidup Ustazah. Jadi satu kebutuhan ya Ustazah ya? Iya. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan yang pertama ini Ustazah untuk kita bisa bertahan hidup? Makan, minum, betul. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan
dan rasa diterima. Ini penting tidak Ustazah? Penting ya Ustazah ya? Iya. Baik, kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan Ustazah. Ya, betul tidak nih Ustazah? Kita butuh kesenangan Ustazah. Butuh ya Ustazah ya? Iya. Supaya hidup juga nggak terlalu membosankan ya Ustazah ya. Nah, kita juga bisa mencari kesenangan-kesenangan yang menjadi motivasi kita ya Ustazah ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kaitannya dengan kebutuhan kebebasan Ustazah. Ya, tentang kebebasan. Baik, untuk bisa mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan dasar ini Ustazah, sudah saya siapkan ada contoh kasusnya ini Ustazah. Nah, contoh kasusnya seperti ini Ustazah. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolahnya dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia tidak suka kepada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apakah yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda adalah sebagai berikut Ustazah? Nah, ada 4 nih Ustazah. Ada 4 pernyataannya ini Ustazah. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru mah jadinya. Silakan Ustazah. Menurut Ustazah, dari 5 kebutuhan dasar tadi, ketika kita mendengarkan ungkapan seperti ini dari murid kita, kira-kira kebutuhan apa sebetulnya yang semestinya dipenuhi Ustazah? Kesenangan atau kebebasan? Kesenangan atau kebebasan Ustazah? Kebebasan, betul sekali Ustazah. Kebebasan. Lanjut Ustazah yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru mah. Nah, ya seperti ini Ustazah. Kira-kira kebutuhan apa Ustazah yang sebetulnya diharapkan dipenuhi oleh gurunya Ustazah? Kasih sayang dan rasa diterima. Masya Allah. Betul Ustazah. Lanjut yang nomor 3 Ustazah. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus. Kesenangan, betul Ustazah, karena ada bosan ya Ustazah ya di sini. Lanjut Ustazah yang keempat. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan yang pertama aku bertahan hidup. 1. Bertahan hidup. 2. Penguasaan. 3. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Betul. Yang kelima Ustazah, kebebasan. Kasih sayang dan rasa diterima oleh ibu ayah. Ini Ustazah silahkan. Penguasaan. Betul sekali Ustazah. Ini kaitannya dengan diakui ya Ustazah ya. Rasa diakui oleh guru Ustazah. Ya baik Ustazah, ini selanjutnya materinya adalah mengenai restitusi atau 5 posisi kontrol Ustazah. Nah, kalau kita bicara posisi kontrol seorang guru di sekolah, nah ada 5 posisi Ustazah. Ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang Ada contoh lain Pak sebenarnya? ya Ibu, yang sudah coba saya terapkan di sekolah Ibu. Saat itu ada 2 anak yang saya kenal, yaitu Azmi dan yang satu lagi adalah Naura Auni dari ini manajer. Ini posisi kontrol yang terbaik yang harus digunakan oleh seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Artinya guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Karena sekali lagi Ustazah, ketika murid atau orang lain melakukan suatu tindakan pasti ada motivasinya ya Ustazah ya. Dan untuk memenuhi motivasinya itu kembali lagi ke kebutuhan dasar yang 5 tadi Ustazah. Gitu. Kemudian yang terakhir, setelah kita sudah stabilkan identitasnya, kita sudah validasi
anandanya. Kemudian hal ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian hal lainnya adalah karena adanya dua hal tersebut maka akan mendorong guru untuk bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga akan bisa memperbaiki hubungannya dengan murid. Ya tidak Ustazah. Kalau kita sudah dengar Ustazah, kita sudah ada dialog dengan anak, maka kita akan mencoba untuk memahaminya ya Ustazah. Kita coba gali sebetulnya apa kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut. Maka insya Allah ya Ustazah ya, hubungan antara kita guru dengan murid pun akan dekat Ustazah, akan baik Ustazah. Kemudian berikutnya adalah tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya di sini murid diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi dikembalikan lagi bahwa segala tindakan yang dia lakukan itu bentuk untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena iming-iming adanya penghargaan dari orang lain, bukan juga karena adanya hukuman dari orang lain, tapi datang dari diri sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Gitu saja. Memunculkan motivasi intrinsiknya. Kemudian yang kedua adalah mengaitkan keyakinan. Nah, tadi itu saja. Jadi keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati antara guru dengan murid, kemudian anandanya mengaitkan dengan tindakan yang sudah dilakukannya. Begitu saja. Nah, ini ada contoh video juga. Sebelumnya baik ucapkan terima kasih kepada Azmi karena Azmi sudah ngobrol dengan Mbak Asia hari ini dan Anda terkait dengan informasi yang telah Ibu dapatkan untuk kejadian di hari Jumat di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2020
dan tadi ada ustazah yang saat itu berada di ruangan. Nah, mungkin bisa jelaskan mengapa Azmi tidak melakukan tindakan yang illegal itu? Karena lebih ke makanya saya sebenarnya gitu ya. Ini kalau tidur ruangan juga ada waktu buat makan itu. Oh baik, masya Allah. Baik. Berarti mungkin sebetulnya kalau mau gitu ya, itu Azmi bisa memainkan handphone gitu ya, tapi Azmi tidak memilih hal itu untuk dilihat ya, masya Allah. Ibu apresiasi nah itu masya Allah. Bersedia untuk memperbaiki masalahnya. Kira-kira ke depan Azmi memilih beliau yang seperti apa? Insya Allah sih bisa bersedia paling sebenarnya kan kontrol. Jadi masalah benar. Nah, perlu kayak kontrol itu kan sudah sebulan sekali. Nah, kontrol itu kan butuh afirmasi yang terjadi. Iya. Nah, jadi Untuk kontrol yang dapat bersama untuk handphone. Lalu bagaimana dengan handphone yang ketika masuk dalam konsultasi? ya aku akan ikutin HP aku ke penjaga kan izin dulu sih sebelumnya semalam gitu. Masya Allah. Jadi akan ada izin dulu untuk bersedia Ini ini. sampainya ini ke penjaga. Terima kasih Azmi untuk waktunya sudah ngobrol dengan berhak. Mudah-mudahan hal yang sudah Azmi sampaikan ini dimudahkan untuk pelaksanaan ke depan. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjawab ya Ustazah pertanyaannya mengenai bagaimana praktik segitiga restitusi bisa kita terapkan saat kita mendapati tindakan dari anak dari sekolah ya Ustazah. Adakah yang ingin memberikan pendapat Ustazah setelah melihat video tadi Ustazah? Silakan. Silakan Ustazah. Bagaimana pendapat, bagaimana kesannya? Atau mungkin ada pertanyaan Ustazah yang muncul setelah kita menyaksikan video tadi Ustazah. Ustazah. Iya, silakan Ustazah. Kalau kata Ustazah Aik. Sebenarnya dari Ustazah. Kalau dari apa namanya siswinya itu lebih terbuka begitu ya Ustazah ya. Jadi dia bisa bebas menyampaikan apa yang ada di hatinya gitu. Jadi lebih leluasa, lebih bebas untuk mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Biasanya mereka lebih cair, lebih nyaman, lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi yang sebetulnya terjadi begitu ya Ustazah pada diri. Silakan Bu Ahai, Masya Allah. Silakan Ibu. Supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terakhir kan diminta ya, ternyata anak itu punya solusi sendiri dalam persoalannya. Jadi dalam waktu itu menggiring atau menuntut murid ini untuk bisa berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri. Dialog antara guru dengan murid, kemudian murid lebih cair, lebih terbuka, lebih nyaman dalam menyampaikan alasan atau motivasi dari melakukan tindakan tersebut, maka di akhirnya, di endingnya sebetulnya guru menuntut murid untuk bisa menemukan solusinya sendiri, Ustazah. Betul, menuntut murid untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Ustazah. Betul sekali, Ustazah. Baik, alhamdulillah Ustazah untuk sesi pemaparan materi mengenai disiplin positif dari saya cukup sampai di sini, Ustazah. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud menjadi orang yang lebih tahu dari Ustazah sekalian, namun di sini berkumpulnya kita di ruangan ini adalah sama-sama belajar ya Ustazah ya. Sama-sama belajar, sama-sama insya Allah meniatkan diri untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik insya Allah. Baik, Ustazah silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan Ustazah terkait pemaparan yang sudah saya lakukan. Tidak ada Ustazah? Cukup Ustazah? Baik Ustazah. Alhamdulillah. Untuk masukan Ustazah, untuk masukan terhadap saya sudah siapkan adanya link Jamboard yang bisa Ustazah isi. Nah itu sebagai bentuk refleksi diri saya Ustazah, bagaimana proses penyampaian informasi ini saya lakukan kepada para ustazah yang ada di ruangan ini. Silakan dibuka
kedua Ustazah. Iya. Iya. Jadi memang ada limitnya Ustazah. Jadi Ustazah bisa kita langsung bisa langsung klik sedikit off, langsung aja masuk, bisa pilih warnanya Ustazah mau menempelkan di mana. Silakan Ustazah letakkan di mana Ustazah mau. Nah, ini sudah ada dari siapa ini Ustazah? Oh iya, dari Ustazah Afifah. Nothing, I'm happy today. Oke, Masya Allah. Ustazah Afifah mungkin bisa diletakkan di yang kosong Ustazah? Ya, di ruang yang kosong supaya seperti ini, sudah masuk ini. Dari siapa ini Ustazah? Oh, Bu Ai. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ai. Oh, iya, kalau sudah disimpan sudah. Nah, sudah ada yang masak. Ada juga yang boleh lagi. Senang karena menambah ilmu. Masya Allah. Silakan Ustazah. Sampai ini Putri Alhamid. Smart and Solihah. راحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا من أرض ضمتنا حبا أرض الخرج وكم تحوينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا من أرض ضمتنا حبا أرض الخرج وكم تحوينا قد حانت لحظة عمر ملأت بالدمع مآقينا بتخرجنا أشرق صبح تحمله اليوم أيادينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أفراحا كبرى تسقينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أشرقنا كالشمس ضياء وقطاف السعي ينادينا بمدارس جامعة لله أفراحا كبرى تسقينا أشرقنا كالشمس ضياء وقطاف السعي ينادينا يا مدرسة عشنا فيها هاك الحب ولا تنسينا سنظل بحب نذكرك وسنذكر جهد ليالينا دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا
بمدارس جامعة نلنا أفراحا كبرى تسقينا، أفراحا كبرى تسقينا. دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا، بمدارس جامعة نلنا أفراحا كبرى تسقينا، أفراحا كبرى تسقينا. دفعتنا الثالثة سرورا نثرت في الكون تهانينا، بمدارس تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. زرعنا في رياض العلم أزمانا أحايينا، وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا. ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا، ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا، فهذا اليوم يحيينا. Satu, yang tenang. Dua, mendengarkan guru bicara. Tiga, tiket setiap hari sesuai jadwal. Anggota tiket wajib tiket. 4, membuang sampah basah di luar. 5, solid. 6, sopan santun. Membuang sampah basah di luar. Solid ya? Solid ya, Masya Allah. Tetap solid. Baik, terima kasih Najwa yang sudah mewakilkannya. 1, 2, 3. Silakan Alay sampaikan usulan evaluasinya. Menjaga kebersihan kelas. Baik. Saling berteman. Baik. Memiliki suasana yang nyaman. Menumbuhkan suasana yang nyaman. Masya Allah. Baik. Mendengarkan ustazah yang sedang mengajar. Baik. Tadi sudah dengarnya dari contoh ya. Lanjut. Membayarkan sesuatu yang berbeda. Membayarkan setiap minggu. Baik. Yang pertama, menghormati teman yang sedang presentasi. Baik. Yang kedua, izin saat ingin keluar kelas. Izin saat ingin keluar kelas. Baik. Berkata lemah lembut kepada ustadz, ustazah, dan sesama teman. Kalau lembut kepada sesama ya. Kepada sesama dan guru. Sesama dan guru. Baik. Saling membantu satu sama lain. Saling membantu satu sama lain ya. Menjaga barang-barang yang ada di kelas. Ya. Dan menjaga tata kelas, tata rapi kelas. Menjaga susunan. Kelas. Menjaga susunan kerapian kelas ya. Silakan Ananda tempelkan keyakinan kelasnya pada kertas kapal yang sudah disediakan. Nah, silakan Ananda menempelkannya di kapal yang warna hitam.
Silakan ditempel lagi yang belum, silakan. Maaf. Ya, silakan ditempel. Kaila, ayo, silakan. Diana sudah. Ya baik, yang sudah menempel di karton hitam silakan Ananda membubuhkan tanda tangan kalian di karton yang warna kuning. Ya, itu saja silakan. Ya, mau diberi nama-nama inisial, nama asli atau kesan-kesan ya, singkat boleh. Astagfirullahaladzim. Sudah. Udah. Takut aja. Ini mana sih bentang? Masa kamu nggak bisa